Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ya, sekarang kita sampai kepada pembahasan hukum amalan haji atau hukum amaliyah haji menurut pandangan atau pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa Imam Syafi'i membagi ya, amaliyah haji itu kepada 3 macam, yaitu ada yang dihukumi merupakan amalan yang rukun, kemudian wajib, kemudian sunnah. Pada kesempatan ini kita akan sampaikan apa yang ditulis di dalam kitab ini, apa saja rukun haji tersebut, apa saja wajib haji tersebut, kemudian apa saja perkara-perkara sunnah yang berkaitan dengan amaliyah haji. Yang pertama, rukun. Ketika dimaksud rukun sini adalah rukun haji. Kalau kita lihat di teks Arabnya, al-arkan, rukun-rukun. Arkanul hajj khamsah. Rukun haji ada 5. Yang pertama yaitu ihram, kemudian yang kedua wukuf di Arafah, kemudian yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, dan yang kelima adalah mencukur atau memendekkan rambut. Ini adalah amalan-amalan haji yang sifatnya atau yang dihukumi sebagai rukun daripada ibadah haji tersebut. Nah, kita kembali lagi, rukun itu apa? Nah, sudah disampaikan bahwa tentang amalan rukun, ya, haji tidak sempurna dan tidak sah kecuali jika seluruhnya dikerjakan. Jadi perkara rukun ini menjadi sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap calon jemaah haji atau setiap orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Karena dari kelima rukun ini ada satu saja yang tidak terlaksana. Atau bahkan sudah dilaksanakan yang kelimanya ini, sudah ihram, sudah wukuf, sudah tawaf, sudah sa'i, dan menyukur. Tapi dari kelima rukun ini ada satu rukun yang tidak sempurna dikerjakannya. Nah, ini sudah diberikan contoh ya beberapa waktu lalu bahwa misalnya tawafnya kurang 1 putaran, kemudian sa'inya kurang 1 kali. Nah, itu dampaknya apa? Dampaknya nanti ke sini, hajinya tidak sah. Kenapa? Karena rukunnya tidak dikerjakan dengan sempurna. Nah, kemudian juga yang berkaitan dengan rukun ini adalah apa? Tidak satu pun rukun haji yang dapat diganti dengan membayar dam maupun lainnya. Kalau ada salah satu rukun yang tertinggal atau tidak dikerjakan, ya sudah, secara otomatis ibadah hajinya tidak sah. Dan itu tidak bisa diganti dengan membayar dam atau ditambal atau disempurnakan dengan melakukan hal lain atau melakukan amalan lain. Tidak bisa. Intinya bahwa harus dilaksanakan kelima-limanya itu dengan sempurna. Karena apa? Karena kalau ada yang tertinggal tidak bisa atau tidak dapat diganti dengan dam. Kemudian juga yang berkaitan dengan rukun ini adalah apa? Rukun-rukun ini wajib dilaksanakan secara berurutan. Nah, ini tadi ada 5 ya. Nah, ini sudah sesuai urutannya ini. Mulai dari ihram, kemudian wukuf di Arafah, nah, kemudian tawaf, sa'i, kemudian mencukur atau memendekkan rambut. Nah, ini sudah sesuai urutannya. Nah, di sini dicontohkan dalam yang dimaksud dengan berurutan itu, nah, misalnya ihram dilakukan paling dulu. Nah, jadi wukuf didahulukan daripada tawaf ifadah dan mencukur. Nah, ini urutannya nih. Ini tidak bisa wukuf dulu baru ihram. Tidak. Tapi apa? Ihram dilakukan paling dulu. Kemudian setelah ihram, ya, tidak bisa juga langsung melakukan tawaf ifadah. Kenapa? Karena tawaf ifadah itu baru dilakukan setelah wukuf. Karena wukuf itu didahulukan daripada tawaf ifadah. Jadi walaupun dikerjakan kelima-limanya, udah sempurna, tidak ada yang tertinggal, tapi melakukannya tidak berurutan, nah ini juga menjadi masalah. Maka kalau kita lihat di dalam rujukan lain, yaitu ada tambahan ya, untuk rukun ini. Ada poin tertib. Jadi setelah ihram, miring niat ya, kemudian wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan mencukur atau mendekkan rambut. Kemudian yang terakhir itu tertib. Karena tertib ini juga menjadi kunci, menjadi penting terhadap apa? Sahnya amalan haji. Jadi bukan hanya sekedar kelima rukun ini dilakukan secara sempurna, tetapi juga harus dilakukan secara berurutan. Dan yang menarik lagi, dari kelima rukun ini tidak ada rukun yang sifatnya itu bacaan ya, atau ada istilah rukun kauli. Kalau kita sholat itu ada rukun kaulinya, yaitu apa?
suratul Fatihah. Menurut pandangan Imam Syafi'i ya, seseorang sholat kemudian dia tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu merupakan rukun sholat. Ini kalau ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah. Nah, tapi untuk ibadah haji ini tidak ada rukun yang sifatnya tadi qauli, itu ucapan yang berupa doa yang harus kita lafalkan atau zikir yang harus dilafalkan atau ayat Al-Quran yang harus dilafalkan. Sehingga misalnya kalau tidak kita lafalkan maka hajinya tidak sah, tidak ya. Jadi sifatnya hanya aktivitas atau bisa dibilang juga rukun fi'li. Ya, ihram ini kita mengenakan ihram. Kemudian wukuf di Arafah. Ini wukuf di Arafah juga suatu aktivitas ya, rukun fi'li, ya, perbuatan. Jadi selama wukuf di Arafah ini seseorang tuh hanya berdiam saja, dia tidak membaca apa-apa, diam saja. Tapi ya, dia wukuf di Arafah dari mulai ya, waktu ya ditentukan ya sampai dengan selesai itu sudah terlaksana rukun wukufnya. Tawaf pun begitu tanpa membaca apapun. Nah, tapi yang penting dia mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawafnya sah. Yang penting sempurna ya. Dimulai dari Hajar Aswad, kemudian selesai di Hajar Aswad. Kemudian ini rukun umroh ada 4, ihram, tawaf, sa'i, dan mencukur. Kalau tadi haji 5, umroh hanya 4. Apa yang tidak ada di sini yaitu wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua wajib. Ini kalau kita lihat teks Arabnya al-wajibat. Wajibatul hajj khamsah. Jadi wajib haji ada 5. Tapi sebelum kita lanjutkan ya, kita lihat dulu pengertian wajib haji ya. Untuk sekedar mengulang saja, mengingatkan kembali. Nah ini tentang amalan wajib harus dibayar dam jika seseorang meninggalkan salah satunya. Nah jadi kalau tadi ada 5 dari amalia haji itu yang dihukumi sebagai wajib haji, maka kalau ada salah satu dari kelima itu tertinggal, maka apa? Maka hajinya tetap sah. Hanya saja orang tersebut harus membayar dam. Karena apa? Karena meninggalkan tadi perkara wajib haji tadi. Kalau ditinggalkan secara sengaja, maka nanti ada dampaknya. Walaupun hajinya sah ya, itu dampaknya apa? Terhitung sebagai dosa. Terhitung berdosa orang tersebut. Karena meninggalkan perkara wajib tersebut dengan sengaja. Tapi kalau karena lupa atau tidak disengaja, maka namanya lupa ya, maka tidak dicatat sebagai satu dosa. Tapi kewajibannya untuk membayar dam itu tetap berlaku ya. Tetap harus ditebus dengan membayar dam. Jadi wajib haji ada 5. Yang pertama ihram dari miqat zamani dan makani. Jadi yang menjadi poin dari wajib haji yang pertamanya adalah apa? Bukan ihramnya ya, tapi memulai ihramnya, yaitu ada yang disebut dengan miqat zamani untuk haji, kemudian ada miqat makani nanti. Miqat zamani untuk haji itu adalah bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Ini sudah kita jelaskan ya dalam pembahasan sebelumnya tentang amalan-amalan haji atau 10 dari amaliyah haji. Kemudian miqat umroh adalah sepanjang tahun, kapanpun boleh berihram umroh. Nah, bedanya haji dengan umroh. Jadi kalau haji itu terikat dia miqat zamannya. Jadi seseorang itu hanya dapat berniat untuk melakukan ibadah haji pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama dari Zulhijjah. Tapi kalau umrah ini dapat dilakukan sepanjang tahun ya, kapanpun boleh berihram untuk melaksanakan ibadah umrah. Walaupun nanti ada pembahasan juga bagaimana kalau seorang berumrah pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana orang semuanya beribadah atau fokus untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Dia akan kita bahas ya pada pembahasan khusus tentang ihram. Kemudian miqat makani untuk haji. Mekah bagi orang yang menetap di sana, baik ia penduduk Mekah sendiri maupun orang luar. Sedangkan orang yang tidak menetap di Mekah berihram dari salah satu di antara kelima miqat yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Zulhulaifah bagi penduduk Madinah, Juhfah bagi penduduk Syam, Mesir, dan Maroko, Yalamlam bagi penduduk Yaman, Qarnul Manazil bagi penduduk Najd, dan Zatu Irkin bagi penduduk Masyriq. Kemudian yang kedua, melempar 3 jumrah dengan memulai dari jumrah ula sughra, yaitu yang terletak bersebelahan dengan Masjid Khaif. Kemudian jumrah wusta, lalu jumrah Aqabah yang bersebelahan dengan arah Mekah. Pada setiap hari dalam hari-hari tasyrik, melempar jumrah Aqabah saja dilakukan pada hari kurban. Nah, ini ada catatan kakinya ini.
perlu diingat bahwa jumrah kubroh adalah jumrah Aqabah. Nah, jadi jumrah Aqabah nih, jumrah kubroh. Jadi lakukan hanya pada hari kurban atau pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi pada 10 Zulhijjah yang dilontar itu hanya jumrah Aqabah saja. Kemudian pada hari tasyrik, di tanggal 11, 12, 13, maka yang dilontar itu adalah jumrah ula atau jumrah sughra. Kemudian ada jumrah wusta, baru jumrah aqabah. Ini pada hari-hari tasyrik, yaitu melontar jumrah ula, jumrah wusta, kemudian jumrah aqabah. Adapun pada hari kurban atau tanggal 10 Zulhijjah, nah itu hanya melontar jumrah aqabah saja. Berkenaan dengan melontar jumrah ini ya, seandainya seseorang itu tidak dapat melakukan jumrah ini atau tidak dapat melempar jumrah karena uzur, misalnya sakit dan seterusnya, atau karena jarak tempuhnya yang jauh dari tempat tendanya ya, maka melontar jumrah ini bisa diwakilkan dengan orang lain sehingga tanpa dia harus membayar dam. Artinya jumrohnya tetap dilakukan, hanya saja yang melakukannya adalah orang lain atau diwakilkan. Adapun yang ketiga, mabit di Muzdalifah. Menurut pendapat yang rajih, dalam mazhab Syafi'i, mabit ini wajib hukumnya, bukan sunnah. Kemudian keempat, mabit di Mina. Ini juga menurut pendapat yang rajih dalam mazhab. Yang kelima, tawaf wada. Ketika hendak keluar dari Mekah untuk melakukan perjalanan, baik orang itu pelaksana haji maupun bukan, baik perjalanan itu jauh maupun dekat. Pendapat bahwa ini wajib adalah pendapat paling kuat. Wallahu a'lam bishawab.